Selamat siang, Pak Sparta dan teman-teman lainnya. Kami di sini ingin mempresentasikan chapter 5 tentang risiko likuiditas. Saya Andi Audi Nur Alifa dengan NIM 2020-1211-058. Saya Rizky Windiana Kirani dengan NIM 2020-1211-043. Saya Nal Oscar Kirana dengan NIM 2020-1211-039. Saya Mikaela Revalina Sutedi dengan NIM 2020-1211-041. Table of content pada hari ini yaitu ada pendahuluan, penyebab risiko likuiditas, risiko likuiditas pada lembaga penyimpanan, dan juga risiko likuiditas pada lembaga keuangan jenis lainnya. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pada pendahuluan hari ini, bab ini membahas masalah yang ditimbulkan oleh risiko likuiditas tidak seperti risiko yang mengancam solvabilitas FI. Risiko likuiditas adalah aspek normal dari manajemen FI sehari-hari. Misalnya, DI harus mengelola likuiditas sehingga mereka dapat membayar tunai karena pemegang simpanan meminta penarikan dana mereka. Hanya dalam kasus ekstrim, masalah risiko likuiditas berkembang menjadi masalah risiko solvabilitas, di mana LK tidak dapat menghasilkan uang tunai yang cukup untuk membayar kreditur seperti yang dijanjikan. Ini mengidentifikasi penyebab risiko likuiditas di sisi kewajiban neraca LK serta di sisi aset. Metode yang digunakan untuk mengukur exposure risiko likuiditas LK dan konsekuensi dari risiko likuiditas ekstrim, yaitu seperti deposit atau pengurasan liabilitas dan juga pencairan. Dan memeriksa mekanisme pengaturan yang diberlakukan untuk meringankan masalah likuiditas dan mencegah pencairan LK.
Selain itu, beberapa LK lebih terekspos terhadap risiko likuiditas dibandingkan LK lainnya. Di satu sisi, lembaga penyimpanan sangat terbuka. Di tengah, perusahaan asuransi jiwa terekspos sedang. Dan di sisi ekstrim lainnya, ada reksadana, dana lindung nilai, dana pensiun, dan juga perusahaan asuransi kecelakaan properti memiliki exposure yang relatif rendah. Namun, LK ini tentu saja menghadapi beberapa risiko likuiditas. Meskipun fokus pembahasannya adalah risiko likuiditas di lembaga penyimpanan, kami juga ingin membahas aspek unik risiko likuiditas di jenis lembaga lainnya. Kotak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan JP Morgan Chase dalam mengevaluasi risiko likuiditasnya. Saat Anda membaca bab ini, Anda akan melihat banyak sekali tindakan yang dijelaskan yang dimasukkan sebagai bagian dari strategi manajemen risiko likuiditas JP Morgan. Krisis keuangan pada tahun 2008 sampai dengan 2009 sebagian disebabkan oleh risiko likuiditas. Ketika pasar sekuritas yang didukung hipotek dan hipotek mulai mengalami kerugian besar, pasar kredit membeku dan bank berhenti saling meminjamkan dengan harga apapun kecuali suku bunga semalam yang tinggi. Overnight London Interbank Overnight Rate, suku bunga acuan yang mencerminkan tingkat di mana bank meminjamkan satu sama lain lebih dari 2 kali lipat. Naik dari 2,57% pada 29 September 2008 ke tertinggi sepanjang masa 6,88% pada 30 September 2009. Bank umumnya mengandalkan satu sama lain untuk uang tunai yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas harian mereka.
Suku bunga pinjaman antar bank umumnya rendah karena keyakinan bahwa lembaga keuangan akan saling membayar. Namun, kepercayaan ini rusak selama krisis keuangan. Selanjutnya ada penyebab risiko likuiditas. Risiko likuiditas muncul karena dua alasan, yaitu yang pertama ada sisi kewajiban. Risiko likuiditas muncul karena dua alasan, yaitu ada sisi kewajiban dan alasan sisi aset. Alasan sisi liabilitas terjadi ketika pemegang liabilitas LK seperti deposan atau pemegang polis asuransi berusaha untuk segera mencairkan klaim keuangan mereka. Kapan pemegang kewajiban meminta uang tunai dengan menarik simpanan, FI perlu meminjam dana tambahan atau menjual aset untuk memenuhi penarikan. Aset yang paling liquid adalah uang tunai. LK menggunakan aset ini untuk membayar pemegang klaim yang ingin menarik dana, namun LK cenderung meminimalkan kepemilikan cadangan kas sebagai aset karena cadangan tersebut tidak membayar bunga. Untuk menghasilkan pendapatan bunga, sebagian besar LK berinvestasi pada aset yang kurang liquid atau jatuh temponya lebih lama. Sementara sebagian besar aset pada akhirnya dapat diubah menjadi uang tunai. Untuk beberapa aset, hal ini hanya dapat dilakukan dengan biaya tinggi ketika aset tersebut harus segera dilikuidasi. Harga yang harus diterima pemegang aset untuk segera dijual mungkin jauh lebih rendah daripada yang akan diterimanya dengan cakrawala yang lebih panjang untuk menegosiasikan penjualan. Dengan demikian, beberapa aset hanya dilikuidasi pada harga terendah, harga obral api.
sehingga mengancam solvabilitas FI. Sebagai alternatif daripada melikuidasi aset, LK dapat membeli atau meminjam dana tambahan. Penyebab kedua risiko likuiditas adalah risiko likuiditas sisi aset, seperti kemampuan mendanai pelaksanaan komitmen pinjaman di luar neraca. Seperti yang akan kami jelaskan di presentasi pada hari ini, komitmen pinjaman memungkinkan pelanggan untuk meminjam atau mengambil dana dari LK selama periode komitmen sesuai permintaan. Ketika peminjam menarik komitmen pinjamannya, LK harus segera mendanai pinjaman di neraca. Ini menciptakan permintaan akan likuiditas. Seperti halnya dengan penarikan liabilitas, LK dapat memenuhi kebutuhan likuiditas seperti itu dengan cara menghabiskan aset kasnya, menjual aset likuid lainnya, atau meminjam dana tambahan. Namun, mengganti simpanan dengan dana yang dibeli mungkin juga mahal karena dana yang dibeli akan diperoleh dengan tingkat bunga yang relatif lebih tinggi daripada yang dibayarkan pada simpanan yang hilang. Untuk menganalisis tingkat kepentingan yang berbeda dari risiko likuiditas di seluruh LK, selanjutnya kami mempertimbangkan masalah risiko likuiditas yang dihadapi oleh lembaga penyimpanan, perusahaan asuransi, dan juga reksadana dan dana pensiun. Selanjutnya yaitu ada risiko likuiditas pada lembaga penyimpanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Windiana Kirani. Selanjutnya, risiko likuiditas sisi liabilitas. Neraca lembaga penyimpanan atau DI biasanya memiliki sejumlah besar kewajiban jangka pendek seperti giro dan rekening transaksi lainnya yang mendanai aset jangka panjang. Lalu rekening giro, rekening deposit pasar uang atau MMDK, dan rekening transaksi lainnya adalah kontrak yang memberikan pemegang hak untuk mengembalikan klaim mereka ke DI pada hari tertentu dan meminta pembayaran segera dari nilai nominal klaim deposito mereka secara tunai.
Dengan demikian, seorang pemegang rekening giro individu dengan saldo $10.000 dapat meminta uang tunai untuk segera dilunasi. Seperti halnya perusahaan dengan $100 juta di rekening gironya. Secara teori, paling tidak, DI itu memiliki 20% kewajibannya dalam giro, MMDA, dan rekening transaksi lainnya harus siap untuk membayar jumlah tersebut dengan melikuidasi jumlah aset yang setara pada hari perbankan manapun. Next. Pada kenyataannya, lembaga penyimpanan mengetahui bahwa biasanya hanya sebagian kecil dari simpanannya yang akan ditarik pada hari tertentu. Sebagian besar giro bertindak sebagai konsumen endapan inti secara harian. Lalu menyediakan sumber dana tabungan dan deposito berjangka yang relatif stabil atau jangka panjang untuk DI. Selain itu, penarikan simpanan sebagian dapat diimbangi dengan masuknya simpanan baru dan pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas di dalam dan di luar neraca DI. Manajer DI harus memantau hasil penarikan setoran bersih atau pengurasan setoran bersih. Secara khusus, dari waktu ke waktu, seorang manajer DI biasanya dapat memprediksi dengan tingkat akurasi yang baik distribusi probabilitas dari saluran deposit bersih, perbedaan antara penarikan deposit dan penambahan deposit pada hari perbankan normal tertentu. Next. Tabel 21 ini menunjukkan neraca agregat aset dan liabilitas Bank Komersial Amerika Serikat per Maret 2015. Lalu pertimbangan 2 kemudian distribusi yang ditunjukkan pada gambar 12.1. Pada panel A dari gambar 21 ini distribusi diasumsikan sangat memuncak. Pada tingkat penarikan deposit bersih 5%, lalu DI mengharapkan sekitar 5% dari dana deposito bersih untuk ditarik pada hari tertentu dengan probabilitas dengan probabilitasnya yang tertinggi. Asumsikan juga bahwa distribusi memiliki standar deviasi 1% jika distribusi normalnya dapat menyatakan dengan keyakinan 95% bahwa tingkat penarikan deposito akan berada di antara 3% dan 7%, yaitu plus atau minus 2 standar deviasi. Lalu
DI di panel A memiliki rata-rata atau yang diharapkan pengurasan positif bersih pada simpanan, sehingga dana simpanan baru dan arus kas lainnya diperkirakan tidak cukup untuk mengimbangi penarikan simpanan. Sisi kewajiban neracanya yaitu berkontraksi. Lalu pada panel A, pada tabel 12.2, ini mengilustrasikan 5% pengurasan bersih dari rekening giro, dari rekening deposito, atau dalam dolar pengurasan sebesar 5 juta dolar. Agar DI tumbuh, DI harus memiliki rata-rata atau rata-rata pengurasan deposit, sehingga dana deposit baru lebih banyak daripada penarikan deposit offset. Dengan demikian, puncak distribusi probabilitasnya pengurasan deposit bersih akan berada pada titik di sebelah kiri, yaitu 0, lalu min 2% di panel B pada gambar 12.1, di mana distribusi aliran deposit bersih memuncak pada min 2%. Atau FI menerima arus kas masuk bersih dengan probabilitas tertinggi. Kemudian, DI dapat mengelola pengurasan simpanan dengan dua cara utama, yaitu yang pertama, manajemen likuiditas yang dibeli atau manajemen likuiditas yang disimpan. Secara tradisional, manajer DI mengandalkan manajemen likuiditas yang disimpan sebagai mekanisme utama manajemen likuiditas. Saat ini, banyak DI, terutama bank terbesar dengan akses ke pasar uang dan pasar non-deposit lainnya, untuk dana bergantung pada manajemen likuiditas yang dibeli untuk menghadapi risiko kekurangan kas. Boleh next di. Selanjutnya, manajemen likuiditas yang dibeli. Manajer DI yang membeli likuiditas beralih ke pasar untuk dana yang dibeli, seperti pasar dana federal dan atau pasar perjanjian pembelian kembali yang merupakan pasar antar bank untuk pinjaman jangka pendek. Sebagai alternatif, manajer DI dapat menerbitkan tambahan sertifikat deposito berjangka tetap atau bahkan menjual beberapa surat berharga dan obligasi. Misalnya, tabel 2.2 panel A menunjukkan neraca DI tepat sebelum dan sesudah pengurasan deposit sebesar 5 juta dolar. Selama jumlah total dana yang diperoleh sama dengan 5 juta dolar, DI pada tanggal 12.2 dapat sepenuhnya mendanai pengurasan setelah bersih. Namun, ini bisa mahal untuk DI karena berbayar tarif pasar untuk dana di pasar uang grosir untuk mengimbangi aliran bersih pada deposito berbunga rendah. Dengan demikian, semakin tinggi biaya yang dibeli relatif terhadap tingkat yang diperoleh dari aset. Lalu semakin kurang menarik pendekatan manajemen likuiditas ini. Selanjutnya, karena sebagian besar dana ini tidak ditanggung oleh asuransi simpanan, ketersediaannya mungkin terbatas jika lembaga penyimpanan mengalami kesulitan kebangkrutan. Tabel 12.2 panel B ini menunjukkan neraca DI
menanggapi pengurasan simpanan dengan menggunakan teknik manajemen likuiditas yang dibeli. Perhatikan bahwa membeli manajemen likuiditas telah mengizinkan DI untuk mempertahankan ukuran neraca keseluruhan sebesar 150 juta dolar tanpa mengganggu ukuran dan komposisi aset dan neracanya, yaitu penyesuaian lengkap terhadap pengurasan simpanan terjadi pada sisi kewajiban neraca. Dengan kata lain, manajemen likuiditas yang dibeli dapat melindungi sisi aset neraca dari aliran normal di sisi kewajiban neraca. Ini adalah salah satu alasan untuk pertumbuhan yang sangat besar. Dalam beberapa tahun terakhir dari teknik manajemen likuiditas yang dibeli oleh FI dan pasar dana yang dibeli terkait seperti dana Fed, perjanjian pembelian kembali, dan CD grosir. Pada awal tahun 2000-an, regulator menyatakan keprihatinan tentang peningkatan penggunaan sumber pendanaan atau grosir ini oleh DI. Next. Lalu manajemen likuiditas tersimpan. Alih-alih memenuhi pengurasan deposit besi dengan membeli likuiditas di pasar uang grosir, DI ini dapat menggunakan manajemen likuiditas yang disimpan, yang artinya FI bisa melikuidasi sebagian asetnya dengan memanfaatkan likuiditas yang tersimpan. Secara tradisional, DI Amerika Serikat hanya menyimpan cadangan kas di Federal Reserve dan di berangkas mereka untuk tujuan ini. Federal Reserve menetapkan persyaratan cadangan minimum untuk cadangan kas yang harus dimiliki bank. Meski demikian, DI masih cenderung menyimpan cadangan kas lebih dari jumlah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi pengurasan likuiditas. Dalam bentuk tunai, yang dimana 4 juta dolar adalah untuk memenuhi persyaratan cadangan minimum Federal Reserve dan 8 juta dolar adalah bentuk kas kelebihan atau penyimpanan. Saat deposan menarik deposit sebesar 5 juta dolar, DI dapat memenuhi secara langsung dengan menggunakan kelebihan kas yang disimpan di berangkasnya atau ditahan di deposito di DI lain atau di Federal Reserve. Jika pengurangan sebesar 5 juta dolar dalam kewajiban simpanan dipenuhi dengan pengurangan sebesar 5 juta dolar dalam aset kas yang dipegang oleh DI, neracanya akan seperti yang ditunjukkan pada tabel 12.40B. Ketika DI menggunakan kasnya sebagai mekanisme penyesuaian likuiditas, kedua sisi kontrak neracanya. Dalam contoh ini, total aset dan kewajiban DI menyusut 150 dolar menjadi 145 juta dolar. Biaya DI dari menggunakan likuiditas yang disimpan, selain dari penurunan ukuran aset, adalah bahwa ia harus menyimpan kelebihan aset tingkat rendah
dalam bentuk uang tunai di neracinya. Dengan demikian, biaya penggunaan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas adalah pengembalian yang hilang atau biaya peluang karena tidak dapat menginvestasi dana ini dalam pinjaman dan aset berpenghasilan tinggi lainnya. Next. Selanjutnya, risiko likuiditas sisi aset. Sama seperti pengurasan simpanan, dapat menyebabkan masalah likuiditas BI. Dengan demikian, juga permintaan pinjaman dan pelaksanaan komitmen pinjaman dan jalur kredit lainnya oleh peminjam dalam beberapa tahun terakhir, BI terutama bank komersial telah meningkatkan komitmen pinjaman mereka secara luar biasa dengan keyakinan bahwa pinjaman tersebut tidak akan digunakan. Komitmen pinjaman yang belum digunakan itu untuk kas meningkat dari 529,4% pada tahun 1994 menjadi 1014,6% pada bulan Oktober 2008 sebelum jatuhnya kembali ke 608,6% selama krisis keuangan. Tipe lain dari risiko likuiditas sisi aset muncul dari portofolio investasi FI. Secara khusus, perubahan suku bunga yang tidak terduga dapat menyebabkan nilai portofolio investasi berfluktuasi secara signifikan. Jika suku bunga meningkat, nilai portofolio sekuritas investasi turun dan kerugian besar dalam nilai portofolio dapat terjadi. Selanjutnya ada risiko likuiditas di pasar tertentu akan memburuk karena perdagangan pasar ingin menjual dan tidak ada yang mau membeli. Dikatakan bahwa perkembangan teknologi dan lainnya telah menyebabkan peningkatan yang stabil dalam likuiditas pasar keuangan. Namun hal ini patut dipertanyakan karena ada kecenderungan yang meningkat ke arah perilaku, di mana sebagian besar pedagang ingin melakukan jenis perdagangan yang sama pada waktu tertentu. Selama aksi jual, likuiditas mengering dan sekuritas investasi hanya dapat dijual dengan harga obral. Hasilnya adalah penurunan nilai portofolio investasi dan peningkatan risiko likuiditas bagi FI. Next. Lalu mengukur eksposur risiko likuiditas DI. Cara pertama untuk mengukur eksposur risiko likuiditas adalah dengan menentukan kesenjangan pembiayaan DI. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, meskipun deposan dapat menarik dana mereka segera, mereka tidak melakukan dalam keadaan normal. Rata-rata sebagian besar giro bertahan di DI untuk jangka waktu yang cukup lama, yaitu seringkali 2 tahun atau lebih. Oleh karena itu, seorang manajer DI sering menganggap basis simpanan rata-rata termasuk giro sebagai sumber dana inti yang dari waktu ke waktu dapat mendanai jumlah pinjaman rata-rata DI. Seperti yang diungkapkan dengan cara ini, likuiditas dan implikasi manajerial dari kebutuhan pembiayaan atau kesenjangan pembiayaan tambah aset likuid DI adalah bahwa tingkat simpanan dan pinjaman inti serta jumlah aset likuid menentukan kebutuhan pinjaman atau dana yang dibeli DI.
Secara khusus, semakin besar celah pembiayaan dan kepemilikan aset likuid DI semakin besar jumlah dana yang dibutuhkan untuk meminjam di pasar uang dan semakin besar eksposurnya terhadap masalah likuiditas dari ketergantungan tersebut. Kesenjangan pembiayaan yang melebar dapat memperingatkan masalah likuiditas di masa depan untuk DI karena hal itu dapat mengindikasikan peningkatan penarikan deposito dan peningkatan pinjaman karena peningkatan pelaksanaan komitmen pinjaman. Jika DI tidak mengurangi aset likuidnya, manajer harus menggunakan lebih banyak pinjaman pasar uang. Ketika pinjaman ini meningkat, pemberi pinjaman yang canggih di pasar uang mungkin mengkhawatirkan kelayakan kredit DI. Next. Lalu sumber dan penggunaan likuiditas. Risiko likuiditas DI timbul dari pelaksanaan bisnis yang sedang berlangsung, seperti penarikan simpanan atau dari permintaan pinjaman baru. Dan kebutuhan selanjutnya untuk memenuhi permintaan tersebut melalui likuidasi aset atau meminjam dana. Oleh karena itu, pengukuran eksposur risiko likuiditas kedua yang mungkin digunakan manajer DI adalah mengukur posisi likuiditas DI setiap hari jika memungkinkan. Alat yang berguna adalah laporan likuiditas bersih yang mencantumkan sumber dan penggunaan likuiditas dan dengan demikian memberikan ukuran posisi likuiditas bersih DI. Nah, DI ini biasanya mendapat dana cair dengan 3 cara. Yang pertama, ia dapat segera menjual aset likuid seperti T-bills dengan risiko harga yang kecil dan biaya transaksi yang rendah. Lalu yang kedua, dapat meminjam dana di pasar uang atau dana yang dibeli hingga jumlah maksimum. Lalu yang ketiga, dapat menggunakan kelebihan cadangan kas di atas jumlah yang dimiliki untuk memenuhi persyaratan cadangan yang diwajibkan oleh peraturan. Next. Pada tabel 12.7 ini, DI sumber likuiditas totalnya itu 14.500 juta dolar. Lalu bandingkan ini dengan menggunakan likuiditas khusus jumlah dana yang dipinjam atau dibeli yang telah digunakan, misalnya dana makan pinjaman RP, dan jumlah uang tunai yang telah dipinjam dari Federal Reserve melalui pinjaman jendela diskonto, yaitu totalnya 7.000 juta dolar. Hasilnya, DI memiliki posisi likuiditas bersih yang positif sebesar 7.500 juta dolar. Sumber dan penggunaan likuiditas ini dapat dengan mudah dilacak setiap hari. Posisi likuiditas bersih pada tabel ini mencantumkan sumber yang diharapkan manajemen dan penggunaan likuiditas untuk Bank Pusat Uang Hipotesis. Semua lembaga keuangan melaporkan sumber historis dan penggunaan likuiditas dalam laporan tahunan dan triwulan. Sebagai manajer FI menangani risiko likuiditas, sumber sejarah dan penggunaan laporan likuiditas dapat membantu manajer dalam menentukan di mana masalah likuiditas di masa
depan mungkin muncul. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nawang Sekar. Selanjutnya yaitu perbandingan rasio per grup. Cara ketiga untuk mengukur exposure likuiditas DI adalah dengan membandingkan beberapa rasio utama dan fitur neraca DI seperti pinjaman terhadap deposito, dana pinjaman terhadap total aset, dan komitmen untuk meminjamkan rasio aset dengan DI dari suatu ukuran yang sama dan lokasi geografis. Rasio pinjaman terhadap simpanan yang tinggi dan dana pinjaman terhadap total aset berarti bahwa DI sangat bergantung pada pasar uang jangka pendek daripada simpanan inti untuk mendanai pinjaman. Ini bisa berarti masalah likuiditas di masa depan jika DI berada pada atau mendekati batas pinjamannya di pasar dana yang dibeli. Demikian pula, rasio komitmen pinjaman terhadap aset yang tinggi menunjukkan kebutuhan akan tingkat likuiditas yang tinggi untuk mendanai penarikan tak terduga dari pinjaman ini. DI dengan komitmen tinggi sering menghadapi lebih banyak exposure resiko likuiditas daripada DI dengan komitmen rendah. Next. Selanjutnya yaitu indeks likuiditas. Ukuran akhir dari resiko likuiditas adalah dengan menggunakan indeks likuiditas. Dikembangkan oleh Jim Pierce di Federal Reserve, indeks ini mengukur potensi kerugian yang dapat diderita FI dari pelepasan aset secara tiba-tiba atau penjualan habis-habisan dibandingkan dengan jumlah yang akan diterima pada nilai pasar wajar yang ditetapkan dalam kondisi pasar atau penjualan normal, yang mungkin memakan waktu lama sebagai hasil dari proses pencarian dan penawaran yang cermat. Semakin besar perbedaan antara harga aset penjualan langsung, semakin kurang liquid portofolio aset DI. Indeks likuiditas akan selalu terletak antara 0 dan 1. Indeks likuiditas untuk DI ini juga dapat dibandingkan dengan indeks yang dihitung untuk per grup dari DI yang serupa. Next. Selanjutnya, tindakan resiko likuiditas baru yang diterapkan oleh bank untuk penyelesaian internasional. Selama krisis keuangan, banyak DI berjuang untuk menjaga kecukupan likuiditas. Memang diperlukan bantuan likuiditas yang luar biasa dari bank sentral untuk menjaga sistem keuangan. Ada dua resiko. Bahkan dengan dukungan ekstensif ini, sejumlah DI gagal atau dipaksa melakukan merger. Menyadari perlunya DI untuk meningkatkan manajemen resiko likuiditas mereka dan mengendalikan exposure resiko likuiditas mereka, Komite Basel Bank for International Settlement untuk pengawasan perbankan mengembangkan dua standar peraturan baru untuk pengawasan resiko likuiditas. Standar tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan alat metrik pengawasan risiko likuiditas.
Standar tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan alat metrik dan tolak ukur yang dapat digunakan pengawas untuk menilai ketahanan bantalan likuiditas bank dan membatasi setiap kelemahan dalam profil maturitas likuiditas, keragaman sumber pendanaan, dan panic stress testing. Dua rasio likuiditas baru yang harus dipertahankan oleh DI adalah rasio cakupan likuiditas dan rasio dana stabil bersih. Aturan berlaku untuk organisasi perbankan besar yang aktif secara internasional dengan total aset terkonsolidasi 250 miliar dolar atau lebih dari 10 miliar dolar atau dalam total exposure asing di neraca dan untuk lembaga penyimpanan anak, perusahaan yang terkonsolidasi dari organisasi perbankan ini dengan total 10 miliar dolar atau lebih aktiva. Next. Selanjutnya, rasio cakupan likuiditas. Rasio cakupan likuiditas atau LCR bertujuan untuk memastikan bahwa DI mempertahankan tingkat aset likuid berkualitas tinggi atau HQLA yang memadai yang dapat dikonversi menjadi uang tunai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas selama jangka waktu 30 hari di bawah skenario stres likuiditas akut ditentukan oleh pengawas. Skenario yang ditentukan menggabungkan guncangan institusional dan sistematik yang didasarkan pada keadaan aktual yang dialami dalam krisis keuangan global. Dengan demikian, pemeliharaan LCR dimaksudkan untuk memastikan bahwa DI dapat bertahan dari skenario stres likuiditas yang parah. Untuk rumusnya yaitu liquidity coverage ratio sama dengan stock of high quality liquid asset dibagi total net cash outflows over the next 30 calendar day kurang lebih sama dengan lebih dari sama dengan 100%. Next.
Izin melanjutkan. Selanjutnya, rasio pendanaan stabil bersih. Rasio pendanaan stabil bersih atau NSFR melihat likuiditas jangka panjang di neraca DI. NSFR mengevaluasi likuiditas di seluruh neraca dan memberikan insentif bagi DI untuk menggunakan sumber pembiayaan yang stabil. NSFR dimaksudkan untuk memastikan bahwa aset jangka panjang didanai dengan jumlah kewajiban minimum yang stabil. Resiko likuiditas yang jangka panjang ini mensyaratkan jumlah minimum pendanaan stabil yang diadakan selama jangka waktu 1 tahun berdasarkan faktor resiko likuiditas yang ditetapkan untuk exposure likuiditas aset on dan off balance sheet. Hal ini membatasi ketergantungan pada pendanaan grosir jangka pendek yang merupakan masalah besar dalam krisis keuangan. Pada dasarnya, pendanaan yang stabil dicari untuk semua aset dan sekuritas yang tidak likuid yang dimiliki, di mana pendanaan yang stabil didefinisikan sebagai pembiayaan ekuitas dan kewajiban yang diharapkan menjadi sumber dana yang dapat diandalkan selama jangka waktu 1 tahun. Rumusnya yaitu NSFR sama dengan Available Amount of Stable Funding dibagi Required Amount of Stable Funding lebih besar dari 100%. Jumlah pendanaan ASF yang tersedia dihitung dengan terlebih dahulu menetapkan nilai ekuitas dan kewajiban DI ke salah satu 5 kategori seperti yang telah dijelaskan. Next. Selanjutnya, tindakan pengendalian resiko likuiditas. Selain LCR dan NSFR, regulator akan memantau beberapa DI tambahan dan tren di seluruh sistem. Metrik tambahan ini menangkap informasi spesifik terkait arus kas bank, struktur neraca, agunan tidak terbebani yang tersedia, dan indikator pasar tertentu. Langkah-langkah pemantauan tambahan yaitu yang pertama ada ketidakcocokan jatuh tempo kontraktual, yang kedua konsentrasi pendanaan, yang ketiga aset tidak terbebani yang tersedia, yang keempat LCR menurut mata uang signifikan, dan yang kelima alat pemantauan terkait pasar. Next. Selanjutnya perencanaan likuiditas. Sebagaimana yang tersirat dari rasio likuiditas baru BIS, perencanaan likuiditas merupakan komponen kunci dalam mengukur dan mampu menghadapi resiko likuiditas dan biaya terkait. Secara khusus, perencanaan likuiditas memungkinkan manajer membuat keputusan prioritas pinjaman yang penting sebelum masalah likuiditas muncul.
Rencana likuiditas memiliki sejumlah komponen. Untuk komponen pertama adalah penggambaran rincian dan tanggung jawab manajerial. Tanggung jawab diberikan kepada personel manajemen kunci jika terjadi krisis likuiditas. Komponen kedua dari rencana likuiditas yaitu daftar rinci penyedia dana yang kemungkinan besar akan menarik serta pola penarikan dana. Next. Komponen ketiga dari perencanaan likuiditas adalah identifikasi besarnya potensi simpanan dan penarikan dana dalam berbagai rentang waktu di masa depan serta sumber pendanaan pasar swasta alternatif untuk memenuhi penarikan tersebut. Komponen keempat dari rencana yaitu menetapkan batas internal pada pinjaman anak perusahaan dan cabang yang terpisah serta batasan untuk premi resiko yang dapat diterima untuk membayar di setiap pasar, contohnya dana makanan, RP, CD, dan lain-lain. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mikaela Revalina. Risiko likuiditas pengurasan deposit yang tidak terduga dan bank runs. Dalam kondisi normal, dengan perencanaan manajemen yang tepat, baik penarikan simpanan bersih maupun pelaksanaan komitmen pinjaman, tidak menimbulkan masalah likuiditas yang signifikan bagi DI, karena ketersediaan dana pinjaman atau kelebihan cadangan kas cukup untuk memenuhi kebutuhan yang diantisipasi. Namun, masalah likuiditas utama dapat muncul jika pengurasan deposit tidak normal, besar, dan tak terduga. Pengurusan endapan yang tidak normal atau guncangan dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk yang pertama, kekhawatiran tentang solvabilitas DI dibandingkan dengan DI lainnya. Yang kedua, kegagalan DI terkait menyebabkan meningkatnya kekhawatiran deposit tentang solvabilitas DI lainnya atau efek penularan. Dan yang ketiga, tiba-tiba terjadi perubahan preferensi investor terkait kepemilikan aset keuangan non-bank relatif terhadap deposito. Next. Perencanaan likuiditas. Inti dari risiko likuiditas yang dijalankan bank adalah sifat fundamental dan unik dari kontrak giro. Secara khusus, kontrak demand deposit adalah kontrak first come, first serve, dalam arti bahwa posisi deposan dalam antrian menentukan jumlah yang dapat ia tarik dari DI. Seiring berkembangnya bank run, permintaan untuk penarikan deposit bersih tumbuh. DI pada awalnya dapat memenuhi ini dengan mengurangi cadangan kasnya, menjual aset liquid atau siap dipasarkan seperti T-bills dan T-bonds, dan berusaha untuk meminjam ke pasar uang. Next. Bank runs, jendela diskon, dan asuransi simpanan. Regulator telah mengakui ketidakstabilan yang melekat pada sistem perbankan karena fitur pembayaran semua atau tidak sama sekali dari kontrak deposito. Akibatnya, ada mekanisme pengaturan untuk meringankan masalah likuiditas DI dan untuk mencegah bank runs dan panik. Dua perangkat isolasi risiko likuiditas utama adalah asuransi simpanan dan jendela diskon. Karena efek kesejahteraan sosial yang serius yang dapat terjadi pakai DLS yang menular, regulator pemerintah dari lembaga penyimpanan telah menetapkan program penjaminan yang menawarkan kepada pemegang simpanan berbagai tingkat perlindungan asuransi untuk mencegah perlarian. Next. Risiko likuiditas pada lembaga keuangan jenis lainnya. Next. Perusahaan asuransi jiwa. Lembaga penyimpanan bukan satu-satunya LK yang terpapar risiko likuiditas atau mengalami masalah. Seperti DI, perusahaan asuransi jiwa menyimpan cadangan kas dan aset likuid lainnya untuk memenuhi pembatalan polis atau penyerahan dan kebutuhan modal kerja lainnya yang muncul selama penulisan asuransi. Pembatalan awal polis asuransi menyebabkan penanggung harus membayar tertanggung nilai pasrah dari aset perusahaan asuransi cukup memenuhi
arus kas keluar yang diperlukan saat pemegang polis menguangkan atau menyerahkan polis mereka lebih awal. Sama halnya dengan DI, distribusi atau pola pendapatan premi dikurangi likuidasi pemegang polis biasanya dapat diperkirakan. Namun, ketika pendapatan premi tidak cukup untuk memenuhi penyerahan, perusahaan asuransi jiwa dapat menjual beberapa asetnya yang relatif likuid, seperti obligasi pemerintah. Dalam hal ini, obligasi berperan sebagai penyangga atau aset cadangan sumber likuiditas bagi penanggung. Next. Penanggung properti korban. Seperti dibahas dalam bab 3, perusahaan asuransi properti korban atau PC menjual polis yang mengasuransikan kontingensi tertentu yang berdampak pada properti nyata atau individu. Tidak seperti perusahaan asuransi jiwa, kontingensi PC dan pertanggungjawaban polis relatif berjangka pendek. Seperti perusahaan seringkali 1 hingga 3 tahun. Dengan bantuan tabel kematian, klaim polis asuransi jiwa umumnya dapat diprediksi. Klaim PC seperti yang terkait dengan bencana alam, bagaimanapun hampir tidak mungkin diprediksi. Akibatnya, aset PC asuransi cenderung jangka pendek dan lebih liquid dibandingkan aset asuransi jiwa. Kontrak PC asuransi dan interval penetapan premi biasanya juga relatif berjangka pendek, sehingga masalah yang disebabkan oleh penyerahan polis tidak terlalu parah. Exposure likuiditas terbesar perusahaan asuransi PC terjadi ketika pemegang polis membatalkan atau gagal memperbarui polis dengan perusahaan asuransi karena risiko kebangkrutan, penetapan harga, atau alasan kompetitif. Hal ini dapat menyebabkan arus kas masuk premi perusahaan asuransi ketika ditambahkan ke hasil investasinya, menjadi tidak mencukupi untuk memenuhi klaim pemegang polis. Next. Dana investasi. Dana investasi seperti reksadana dan dana lindung nilai menjual saham sebagai kewajiban kepada investor dan menginvestasikan hasilnya dalam aset seperti obligasi dan ekuitas. Dana ini bersifat open end atau close end dan tertutup menerbitkan sejumlah saham tertentu sebagai kewajiban, kecuali dana penerbitan memilih untuk membelinya kembali. Jumlah saham yang beredar tidak berubah seperti dibahas dalam bab 5. Sejauh ini mayoritas dana investasi dana terbuka, yaitu mereka dapat menerbitkan persediaan saham yang tidak terbatas kepada investor. Dana terbuka juga harus siap untuk membeli kembali saham yang diterbitkan sebelumnya dari investor dengan harga pasar saat ini untuk saham dana tersebut. Jadi, pada harga pasar tertentu, pasokan saham dan open end elastis sempurna. Harga di mana dana investasi terbuka siap untuk menjual saham baru atau menebus saham yang ada adalah nilai aktiva bersih atau NAB dari dana tersebut. Next. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.